Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak D Motor. Kali ini saya lagi menangani sepeda motor Harisma ini ya. Ini kendalanya itu apa? Sahar barat. Nah, sahar barat ini itu disebabkan karena apa ya? Nah, di sini itu saya melakukan pemeriksaan di jalur sistem pelumasan. Nah, di bagian pelumasannya itu ada yang bermasalah, makanya pada bagian komponen di bagian piston ya, terutama di bloknya itu terdapat goresan-goresan akibat kekurangan oli mesin. Ya, jadi sebenarnya di bagian mesinnya, untuk oli mesinnya itu orangnya rutin ya. Rutin sering isi oli ataupun sering ganti oli ya. Tetapi permasalahannya apa? Kenapa kok sering ganti oli, tetapi kok bisa menyebabkan piston itu cepat baret? Nah, permasalahannya itu adalah dari bagian di sistem pelumasannya. Nah, pasti kalian pernah lihat ataupun menemukan komponen kecil seperti ini ya di sepeda motor jenis KPH, entah itu Supra 125 ataupun Harisma. Itu biasanya ada komponen kecil yang seperti ini ya, dan ini komponennya itu ada yang lubang kecil dan ada yang lubang besar ya. Intinya itu seperti apa ya, kayak jet ya, jet oil. Nah, di sini fungsi lubang kecil pada bagian komponen ini itu fungsinya itu untuk apa? Meredam agar sistem pelumasan pada bagian oli itu bisa disirkulasikan ke seluruh komponen. Jadi tidak fokus satu komponen saja ya, tapi harus seluruhnya. Misalkan gini, di sistem pelumasan itu kan ada di pelumasan dibagi beberapa ya. Untuk pelumasannya itu dibagi menjadi beberapa ke komponen yang lain ya. Jadi untuk pelumasan komponen itu tidak hanya untuk melumasi pada bagian piston saja, tetapi melumasi pada bagian komponen-komponen yang lain seperti halnya pada bagian komponen katup. Nah, katup itu juga memerlukan yang namanya pelumasan. Pelumasan itu sendiri itu dibagi dari satu komponen pompa itu nanti dikerjakan ke seluruh komponen yang lain ataupun pelumasannya itu dibagi. Nah, kalau komponen ini sampai hilang, ini akan mengakibatkan yang namanya piston itu cepat baret. Kenapa bisa cepat baret? Karena pada bagian ini itu sudah hilang. Nah, kalau misalkan hilang, bagaimana kerja dari bagian sistem pelumasannya? Nah, jadi untuk kerja pelumasan itu ya, kalau misalkan komponen ini hilang, maka otomatis pelumasan yang terjadi itu hanya ke bagian komponen yang ada di sistem katup ataupun di silinder head saja. Nah, terus untuk melumasi di bagian komponen pada bagian piston itu tidak terlumasi. Kenapa? Karena tidak ada yang menahan oli ya. Jadi olinya itu loss ya, bahasanya itu loss. Jadi tidak ada yang menahan oli agar bisa dibagi-bagi. Nah, kalau loss berarti dia itu hanya ngelos ke bagian mesin saja ya, ataupun di headnya saja di sini. Bagian yang sini ya, sini itu tidak bisa terbagi karena komponen ini itu hilang. Nah, intinya seperti itu. Pokoknya kalau misalkan kalian ngerjain mesin KPH ya, wajib melakukan pengecekan di bagian komponen ini ya, terutama yang orangnya itu mau servis pada bagian kopling ya. Kalau lepas bak kopling, hati-hati dengan komponen ini ya, intinya seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk proses pemasangannya? Nah, untuk pemasangan ini itu jangan sampai terbalik ya. Ini ada yang lubang kecil, ada yang lubang besar ya, jangan sampai terbalik. Saya contohkan seperti ini. Oke, untuk memasang komponen kecil semacam ini itu jangan sampai terbalik ya. Jadi lubang yang kecil itu menghadap ke arah luar ya, jadi jangan sampai masangnya itu kalian gini ya.
lubang yang besar itu di luar itu jangan ya, tetapi lubang yang kecil itu berada di luar seperti ini ya. Tapi kalau misalkan posisinya nempel di sini, ini kan nempelnya di bak kopling ya, kadang ada yang ketarik ke bak kopling. Kalau mau masang di bak kopling ya berarti kebalikannya ya, seperti ini ya, yang lubang besar itu di luar ya, jangan sampai terbalik. Oke, jadi untuk pemasangannya seperti itu ya. Kalau mau masangnya di sini ya berarti yang kecil ya, yang lubang kecil itu di bagian luar sini. Kenapa ya? Itu ada alasannya ya, tadi dibagi-bagi ya. Kalau misalkan di sininya itu hilang, otomatis di bagian sistem pelumasan itu tidak bisa dibagi ke sini. Set ya, ini bisa loss ini ya, bisa juga loss ke sini ya, intinya itu. Tetapi kalau misalkan lossnya ke sini itu juga nggak mungkin. Kenapa? Di sini juga lubangnya kecil ya, lubang pengeluaran buat pelumasannya kecil juga ya, makanya ini juga kecil ya. Karena apa? Biar tidak loss satu komponen saja, tetapi wajib dibagi-bagi. Dari satu komponen ini pompa oli, dia itu membagi ke komponen-komponen seperti ini ya, stang piston, head cylinder ya, terus dibagi ke sini ya. Ini nanti menuju ke bagian keras ya, jadi di bagian ini itu ada lubang yang menuju ke bagian sini, dan ini itu didapatkan dari mana? Dari sini ya. Jadi intinya untuk jalur oli itu harus dicek. Cara ngecek jalur oli bisa kalian pakai bensin ataupun pakai oli. Ini diisi bensin ya sampai dia itu keluar. Nah kan ini keluar bensin tuh ya. Jadi pokoknya harus dicek, jangan sampai jalur-jalur sistem pelumasan itu ada yang macet ya ataupun tersumbat. Tuh bahaya, nanti bisa mengakibatkan kerusakan pada komponen yang tidak terlumasi.